Perkenalkan, nama saya Bintang. Saya kelas 6B nomor absen 6, berkat dalam. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Dengan berkembang biak, makhluk hidup menghasilkan keturunan atau individu baru. Hal itu juga dilakukan oleh tumbuhan. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Salah satu ciri tumbuhan generatif adalah memiliki bunga sempurna. Perkembangbiakan generatif mengalami proses penyerbukan dan pembuahan. Adapun perkembangbiakan secara vegetatif memiliki proses yang berbeda dengan generatif. Perkembangbiakan vegetatif memiliki dua proses, yaitu proses alami dan proses buatan. Proses yang alami ada 8 macam. Sedangkan proses yang buatan ada 5 macam. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara, yaitu secara kawin atau generatif dan secara tidak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau generatif adalah terjadi proses peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Salah satu ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah memiliki bunga. Bunga yang lengkap atau sempurna memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari inilah yang merupakan sel kelamin jantan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan ada 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri adalah penyerbukan dalam satu bunga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan antar bunga dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang adalah penyerbukan antar tumbuhan tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan antar tumbuhan yang berbeda varietasnya. Proses pembuahan. Setelah serbuk sari jatuh atau melekat ke kepala putik, serbuk sari masuk ke dalam bakal biji yang berisi sel kelamin betina. Di dalam ruang bakal biji, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina melebur. Proses peleburan tersebut disebut dengan pembuahan. Hasil pembuahan akan membentuk benih yang dinamakan dengan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi lembaga. Bakal biji akan menjadi biji, dan bakal buah akan berkembang menjadi daging buah. Biji yang terdapat di dalam buah merupakan calon tumbuhan baru. Jika biji ditanam di lingkungan yang sesuai dengan jenis tumbuhan tersebut, biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selain perkembangbiakan generatif, tumbuhan juga dapat melakukan perkembangbiakan dengan cara vegetatif, adalah tidak terjadi peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur.
Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Ada 8 macam perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu tunas. Tunas pada umumnya tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Tunas muncul di sekitar tumbuhan induk dan membentuk rumpun. Tunas dapat tumbuh tanpa bergantung pada tumbuhan induk untuk mendapatkan nutrisi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang dan tebu. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang muncul di bagian tumbuhan lainnya, misalkan pada bagian daun dan akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adventif pada daun adalah cocor bebek, sedangkan pada akar adalah sukun, cemara, kersen, dan kesemak. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis dengan satu atau dua kuncup ketiak. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun. Pada bagian bawah terdapat cakram dan akar serabut. Jika umbi tersebut ditanam, akan tumbuh tumbuhan baru. Perkembangbiakan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya kuncup di sekitar umbi induknya, dinamakan siung atau anak umbi lapis. Setelah berakar dan berdaun, siung dapat dipisahkan sehingga menghasilkan tumbuhan baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung menjadi umbi berisi cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Pada permukaan umbi batang terdapat sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Tumbuhan baru akan tumbuh jika umbi ditanam. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, talas, dan ubi jalar. Umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Umbi akar bukan merupakan alat perkembangbiakan. Pada bagian pangkal umbi akar terdapat tunas yang dapat menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, bunga dahlia, bengkoang, lobak, dan ubi jalar. Rizoma. Rizoma merupakan batang yang seluruhnya tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Bentuk rizoma menyerupai akar, tetapi memiliki ciri-ciri seperti batang, antara lain berbuku-buku dan mempunyai tunas. Tunas tersebut tumbuh dari ketiak sisik setiap bukunya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma adalah lengkuas, kunyit, jahe, dan kencur. Geragi. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh merambat secara mendatar di permukaan tanah. Pada bagian batang tersebut terdapat mata tunas di setiap ruas, dan jika ruas menempel pada tanah, maka akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru yang berakar dan berdaun. Tumbuhan baru tersebut tidak tergantung lagi pada induknya untuk mendapatkan nutrisi, tetapi masih tetap berhubungan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi, antanan, arbei, dan rumput teki. Spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku dan jamur. Ukuran spora sangat kecil. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku-pakuan seperti suplir,
pakis, dan paku tanduk rusa. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Ada 5 macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Stek. Stek adalah menanam beberapa bagian tumbuhan atau daun. Contohnya singkong, mawar, dan tebu. Cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tujuan mencangkok adalah untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Contohnya, mangga, jambu, dan jeruk. Sambung. Cara menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dari tumbuhan yang sejenis, bertujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari dua tumbuhan. Contohnya, tomat berakar kuat disambung dengan tomat berbuah manis. Okulasi. Okulasi atau tempel adalah menyatukan tumbuhan yang berbeda sifat dengan menempelkan mata tunas satu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Contoh tanaman yang sering diokulasi adalah jeruk, rambutan, mangga, kakao, belimbing, karet, durian, dan lain-lain. Runduk adalah proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya, stroberi, alamanda, anyelir, apel, selada air, anggur, dan melati.